Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel VTP. Oke, di depan saya adalah motor Soul GT 2013, dimana kasusnya yakni mati total karena sama sekali kelistrikannya mati total juga. Jadi sehingga motor tidak bisa hidup. Nah, setelah coba untuk diagnosa kerusakan, ternyata kerusakan terletak pada ternyata kerusakan terletak pada salah satu kabel yang hampir putus ya. Jadi hampir putus, belum juga putus sebenarnya, tapi hampir putus. Nah, kabel itulah yang menyebabkan motor ini mati total ya. Tapi sebelum mati total, motor ini kadang hidup dan kadang mati. Nah, tapi dibawa ke sini motor ini mati total. Nah, penyebabnya sendiri adalah adanya kabel yang hampir putus. Oke. Setelah saya coba untuk menelusuri kabel bodinya dan menemukan kabel yang hampir putus, kabel itu terletak pada nah ini, kabel itu adalah kabel sekring ya. Jadi kabel sekring atau kabel positif dari aki motor ini. Jadi masalahnya itu ada di sini. Nah, sekilas kabel ini sebenarnya belum putus ya, akan tetapi apabila kabel ini bergerak atau goyang seperti ini ya, maka motor ini kadang mati dan kadang bisa hidup. Oke, jadi penyebabnya ada di kabel ini. Nah, besar kemungkinan kabel ini seperti ini, adanya korsleting pada bagian kabel bodi ya sebelumnya, menyebabkan kabelnya terkelupas seperti ini. Dan ya, menyebabkan motor ini kadang mati, kadang normal. Oke. Saat ini motor yang di hadapan saya ini kondisinya kebuka semua. Bukan berarti karena saya mencari jalur yang putus, tidak. Cuman kebetulan saja motor ini juga kotor banget bagian dalamnya, makanya saya bongkar kemudian lakukan pembersihan ya. Cuman bersihnya belum maksimal sih, tapi memang tadi sebelumnya kotor banget. Nah, oke. Sekalian juga untuk menelusuri ya, jalur yang bermasalah. Tapi memang yang awal saya cek adalah bagian kabel aki itu. Oke, jadi teman-teman sekalian, apabila mengalami hal yang sama, motor Matic Anda mungkin sama, motor Soul GT seperti ini. Apabila tiba di mana motor itu mati dan kemudian bisa dihidupkan kembali, atau kemudian mati dan kemudian bisa hidup kembali dan bahkan mati total, yang penyebabnya adalah kelistrikannya mati, maka bisa mengecek terlebih dahulu bagian sekring ya. Bagian sekring, jangan sampai sekringnya putus, dan kemudian periksa bagian kabel utama itu ya, kabel sekringnya ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang rawan adalah pada bagian ini ya, posisi kabel bagian ini ya, kadang putus. Jadi saya juga sempat mengecek tadi, yang nampak terkelupas hanya bagian isolatornya saja, nggak sampai putus kabelnya. Nah, kemudian saya dicek
dicek bagian kabel screen, ternyata yang masalahnya adalah di bagian kabel screen. Oke, mungkin itu. Jadi apabila Anda mengalami hal yang sama, jangan panik. Coba cari solusi di YouTube, mungkin bisa mengatasi masalah teman-teman dan bisa teman-teman kerjakan sendiri. Oke, jadi itu. Setelah ini langsung kita pasang dan kita lihat apakah motornya normal atau tidak. Oke, dalam kasus ini saya tidak menyambung kabelnya, saya tidak sambung kabelnya, akan tetapi saya coba cari di dealer asli Yamaha untuk kabel atau kotak screennya, dan ternyata ada. Tampilannya seperti ini dan harganya cukup terjangkau sih, kurang lebih 60-an ribu. Lebih aman sih apabila kita mengganti seperti ini, karena kondisi kabelnya sendiri itu ya seperti ini, bukan hanya satu bagian saja yang meleleh, tapi banyak bagian yang meleleh pada kabel ini. Oke, jadi untuk mengantisipasi terjadi lagi hal seperti ini, maka saya ganti kabelnya. Sebenarnya bisa apabila budget teman-teman tidak mencukupi, bisa kemudian kita akali dengan cara menyambung kembali, menyambung dan kemudian kita solder. Tetapi kalau budgetnya berlebih dan untuk menjamin keamanan jangka panjang, bisa sekalian kita ganti saja, ya, kita ganti. Oke, mungkin itu teman-teman sekalian. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk di like, share, dan komen apabila dirasa video ini ada keliru, ya, ada keliru atau mungkin ada masukan dari teman-teman. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.